البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu dalam pelajaran shorof atau pelajaran tasrif, dan kita akan masuk pada materi yang pertama. Tetapi sebelum kita masuk pada pembahasan, perlu diketahui ilmu shorof itu adalah ilmu yang penting untuk dipelajari, karena tidak mungkin seseorang akan bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab atau dengan bahasa lain kitab gundul, ya, tanpa kemudian dia mempelajari ilmu shorof. Karena memang pembahasan tentang nahwu itu pembahasan pada akhir-akhir kata. Adapun shorof itu pada asalnya maknanya itu adalah memalingkan. Akan tetapi di dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan ilmu shorof itu adalah ilmu yang menjelaskan perubahan satu kata kepada beberapa bentuk dan sifat untuk menghasilkan beberapa makna. Jadi yang dibahas dalam ilmu shorof ini bentuk-bentuk perubahan kata, ya, yang mana perubahan-perubahan kata ini akan memberikan makna yang berbeda-beda. Ini yang dibahas dalam ilmu shorof. Kemudian kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu pembahasan tentang ad-dhamair. Ad-dhamair yaitu domir. Mufradnya domirun, jamaknya domair. Ya, domir itu adalah kata ganti. Kita lihat pada materi yang pertama, di situ disebutkan domiru raf'in munfasilun. Domir raf'in munfasilun. Domir sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi itu adalah kata ganti. Dan yang namanya domir itu adalah isim. Domir itu adalah isim. Kemudian raf'in, rafa, ya, kita telah mengenal rafa itu merupakan macam dari i'rab, karena setiap kata yang terletak dalam kalimat itu memiliki kedudukan di dalam i'rab, ya. Nah, kata itu bisa jadi rafa, bisa jadi nasab atau jar kalau isim. Nah, di sini domir rafa, artinya domir di sini dia i'rabnya rafa, ya. Dia i'rabnya rafa. Kemudian munfasilun. Munfasilun itu artinya terpisah. Terpisah artinya dia tidak bersambung dengan kata yang lain. Dia tidak bersambung dengan kata yang lain karena domir itu, ya, bisa jadi dia adalah domir muttasil, yaitu domir yang bersambung. Baik dia bersambung dengan isim, bersambung dengan fiil ataupun bersambung dengan huruf.
Maka pembahasan yang pertama itu adalah domir, dan domirnya itu rofa dan dia munfasil, dia terpisah. Kemudian kita masuk pada pembahasan domir rofa munfasil. Perhatikan di situ ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kita jelaskan masing-masing. Yang pertama, ya, baris yang di atas huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu adalah domir ghaib, ya, atau juga domir ghaibah. Kalau ghaib itu artinya untuk mudzakkar, ghaibah untuk muannas. Nah, disebut domir ghaib atau ghaibah itu dalam bahasa Indonesianya adalah kata ganti orang ketiga. Jadi untuk huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu kata ganti orang ketiga. Kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna itu disebut domir mukhatab atau mukhatabah, ya. Domir yang menunjukkan, kata ganti yang menunjukkan orang yang diajak bicara, baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata ganti orang kedua. Kemudian ana, nahnu, ya, itu disebut dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia itu kata ganti orang yang pertama. Atau dalam bahasa Arab itu disebut domir mutakallim. Domir mutakallim. Kita perhatikan dulu makna masing-masing. Huwa itu adalah domir ghaib. Dia mudzakkar mufrad, ya. Untuk mudzakkar dan dia mufrad itu tunggal. Artinya adalah huwa, dia seorang laki-laki. Dia, tapi yang dimaksud dengan dia di sini adalah untuk mudzakkar, ya. Dia seorang laki-laki. Huma itu adalah juga domir ghaib dan dia untuk musanna mudzakkar, untuk dua orang, dan mudzakkar laki-laki, huma. Jadi huma adalah dia berdua laki-laki. Kemudian hum itu juga adalah domir ghaib tetapi untuk jamak mudzakkar. Untuk jamak mudzakkar. Maknanya adalah hum, mereka, dan mereka yang dimaksud adalah lelaki. Kemudian hiya itu adalah domir ghaibah. Itu kata ganti orang ketiga tadi, tetapi untuk muannas. Nah, ini hiya untuk mufrad muannas. Untuk tunggal satu orang perempuan. Artinya apa? Dia seorang perempuan. Huma ini untuk dua orang, domir ghaibah. Untuk musanna muannas, dua orang perempuan. Jadi dia dua orang perempuan. Kemudian hunna ini juga domir ghaibah untuk jamak muannas. Untuk jamak muannas artinya mereka, tetapi mereka yang dimaksud di sini adalah perempuan. Kemudian anta ini adalah domir mukhatab, ya. Kata ganti orang yang kedua, yaitu orang yang diajak bicara. Anta itu adalah domir mukhatab. Dia untuk mufrad mudzakkar. Untuk tunggal, untuk mudzakkar laki-laki. Anta, kamu, ya, kamunya laki-laki. Antuma ini juga adalah domir mukhatab musanna mudzakkar untuk
laki-laki 2 orang, kalian berdua. Antum itu domir mukhatab jamak mudzakkar, ya, maknanya adalah kalian laki-laki. Anti ini domir mukhatabah, ya, untuk mufrad muannas, ya, kata ganti untuk orang yang diajak bicara itu 1 orang perempuan, maknanya kamu. Kemudian antuma itu adalah domir mukhatabah musanna muannas, ya, kalian berdua perempuan. Antunna domir mukhatabah jamak muannas, untuk jamak dan muannas, kalian perempuan. Kemudian ana ini domir mutakallim wahdah, itu menunjukkan orang yang berbicara dan 1 orang, saya, maknanya saya. Kemudian nahnu juga ini adalah domir mutakallim menunjukkan orang yang berbicara, ya, dan maknanya adalah kami atau kita. Tetapi perlu dipahami untuk nahnu ini juga bisa digunakan untuk 1 orang yang berbicara, ya, sebagaimana banyak di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan nahnu, ya, kami. Itu bukan artinya bahwasanya Allah atau Tuhan itu banyak, ya. Di dalam bahasa Arab boleh menggunakan nahnu untuk 1 orang, digunakan nahnu dalam bentuk jamak itu dalam rangka pengagungan, lit ta'zim, untuk lit ta'zim, ya. Baik. Nah, terkait dengan pelajaran shorof ini kita harus banyak mentasrif, ya, banyak mentasrif, banyak menghafal dan terus latihan agar kemudian nanti mudah bagi kita untuk mengucapkan dan membaca, ya, kata-kata yang ada di dalam bahasa Arab, ya, terkhusus fiil, ya, terkhusus fiil. Baik, perhatikan kita tasrif domir rafa munfasil. Kemudian silahkan sekalian antum ulang-ulang di rumah, ya, tidak perlu kemudian langsung segera tutup buku, tetapi dibaca berulang-ulang 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali. Setelah kemudian betul-betul hafal baru kemudian tutup bukunya. Selain kemudian dihafalkan, ya, dipahami maknanya. Karena ketika kita memahami makna-makna ini, insya Allah nanti pelajaran-pelajaran yang berikutnya akan lebih mudah, ya. Baik, kita tasrif sama-sama. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Baik, sekali lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Baik, silahkan untuk domir rafa munfasil diulang-ulang di rumah, ditasrif sebagaimana yang telah dicontohkan dan dipahami maknanya. Baik, mudah-mudahan materi yang pertama yang kita pelajari bisa dipahami dan semoga pelajaran-pelajaran yang berikutnya akan lebih mudah bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.